kegiatan coaching. Sebagai awal, saya di sini berperan sebagai pengamat atau observer, di mana saya akan melihat dan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Bolehkah saya mengajukan pertanyaan? Boleh sekali, Bu Nina. Oke, baik. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini, baik pada coaching atau pada coaching. Nah, saya akan mengamati rubrik penilaian tersebut apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon pertanyaan dari coachnya. Serta jangan lupa disesuaikan juga dengan prinsip kemitraan, yaitu kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching kali ini? Baik, Bu Nina, terima kasih banyak sebelumnya untuk pertanyaannya. Adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan, gitu ya, khususnya dalam pelaksanaan coaching hari ini, yaitu saya ingin menghadirkan diri saya sepenuhnya saat kegiatan coaching, kemudian berperan dalam mendengarkan aktif, dan tentunya bisa mengajukan pertanyaan berbobot sehingga potensi dari coaching yang nantinya akan saya coaching, saya bisa mengetahuinya. Oke, baik. Jika dilihat dari ketiga kriteria tersebut, kompetensi manakah yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik dan ingin disupervisi? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mengajukan pertanyaan berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Baik. Kemudian selanjutnya adalah indikator yang bagaimana yang diinginkan dalam proses coaching kali ini. Oke, untuk indikator yang diharapkan yaitu saya bisa memberikan solusi khususnya kepada coaching untuk bisa menemukan jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Baik Ibu, demikian pertanyaan yang saya sampaikan. Silakan Ibu lanjutkan dengan proses kegiatan praktik coachingnya. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Bu Nina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu Ika. Waalaikumsalam, Bu Silvi. Bagaimana nih kabar Bu Ika hari ini? Alhamdulillah, keadaan sekarang baik-baik saja, lagi sehat. Mudah-mudahan senantiasa sehat ya Bu Ika. Nah, baik. Sebelumnya di hari kemarin Bu Ika sempat menghubungi saya ya. Betul. Untuk bisa bertemu hari ini. Nah, Iya. kira-kira apakah ada permasalahan yang sedang Bu Ika hadapi? Betul sekali, Bu Silvi. Makanya saya menghubungi Bu Silvi karena memang ada permasalahan yang selama ini saya mengajari hatinya. Gini Bu Silvi, saya kan dalam pembelajaran tuh merasa bingung sih ya, karena memang dirasa ya monoton lah, nggak ada perkembangan. Sementara kan kita hidup harus sesuai zamannya ya, harus menggunakan teknologi, IT dan sebagainya. Sementara di sekolah kami atau saya pribadi sepertinya ya gitu-gitu aja gitu, metode pembelajarannya, gaya belajarnya ya tidak ada perubahan sama sekali gitu. Oke, baik. Jadi Bu Ika menyampaikan bahwasanya ada kebingungan gitu ya terkait dengan proses pembelajaran yang dilakukan di kelas gitu ya, karena masih mengikuti perkembangan zaman yang sebelumnya gitu ya. Sedangkan sekarang ada kemampuan teknologi yang memang ada dalam proses pembelajaran. Betul sekali. Kira-kira tujuan Bu Ika bertemu saya di hari ini itu seperti apa Bu Ika? Iya sih, pengennya saya ya ada perubahan lah, yang tadinya misalnya monoton, berubah dengan sesuatu yang bisa menyenangkan anak, gitu, pembelajaran yang bisa menyenangkan anak, ada
dan sebagainya. Kemudian saya cari linknya, yang pilih yang terbaik. Baru setelah itu saya itu bekerja sama dengan teman saya itu kira-kira ada yang lebih baik lagi. Nah kalau misalnya setelah kita berkolaborasi ada hasil yang maksimal, maka yang terbaik, maka kita coba aplikasikan di kelas. Mudah-mudahan tidak ada hambatan yang berarti. Wah, luar biasa sekali Rika ya, saya turut bangga juga ya dengan rencana Rika. Mudah-mudahan nantinya bisa diimplementasikan ya harapannya. Nah, untuk selanjutnya kira-kira rencana yang tadi Rika sampaikan ya, mungkin itu adalah rencana yang akan dilakukan setelah pertemuan ini. Kira-kira dari rencana yang tadi Rika sampaikan sampai penerapannya membutuhkan jangka waktu berapa lama? Kalau dikerjakan buru-buru kayaknya gak lama deh. Kebetulan kan hari Selasa ada jadwal di kelas 6, karena memang saya coba dulu di kelas atas. Biasanya usia kelas 6 sepertinya pada punya handphone gitu ya. Jadi saya praktekkan di kelas 6 dan jadwalnya hari Selasa. Nah dari mulai sekarang saya coba cari-cari gitu ya informasi atau link YouTube yang berhubungan dengan materi. Kemudian insya Allah hari Selasa saya coba diimplementasikan di kelas. Oh, oke, berarti dalam jangka waktu yang sangat lancar ya, mudah-mudahan semuanya bisa dilaksanakan dengan lancar ya Rika. Ya. Nah, selanjutnya gitu ya, apa ukuran keberhasilan dari proses implementasi yang nantinya Rika akan terapkan? Oh gitu. Menurut saya kalau ukuran yang apa sih yang saya capai itu dinyatakan berhasil kalau misalnya anak itu memang antusias ya, antusias belajarnya, tidak ada apa sih tidak monoton seperti yang kemarin terjadi. Kadang anak-anak bosan, jenuh, ngantuk dan sebagainya, tapi mereka antusias dan bisa menyerap semua materi yang disampaikan berikut dari berbentuk materi dari saya, kemudian dari bahkan dari YouTube yang saya keluarkan dari Oke. Nah, selanjutnya bagaimana komitmen Rika sendiri gitu ya untuk bisa menerapkan rencana yang telah tadi disampaikan gitu ya, seperti apa Rika? Oh iya, untuk komitmennya mungkin untuk kedepannya ya, kalau memang ini sudah berhasil, insya Allah saya akan terus jalankan. Kalau bisa akan saya tambah lagi, kira-kira modifikasi lagi teknologi yang sekarang berkembang di pesat ini, kita coba dengan metode yang lain. Dan pertanyaan terakhir saya gitu ya, dengan rencana Rika yang sudah sangat luar biasa sekali gitu ya dalam proses pembelajaran penerapan digital khususnya dalam pendidikan agama Islam gitu ya, kira-kira siapa yang bisa membantu Rika untuk bisa
kompetensi apa aja yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari coaching yang telah dilakukan tersebut. Oke, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu lebih pada memberikan pertanyaan ke keluarga supaya nantinya saya bisa mengarahkan gitu ya terkait dengan hal apa saja yang ada pada diri coaching itu sendiri. Alhamdulillah sudah selesai kegiatan coachingnya. Ternyata Bu Silvi telah melakukan kegiatan coachingnya sesuai dengan alur cerita yang disediakan. Mudah-mudahan hasil dari coaching ini bisa bermanfaat untuk coaching khususnya dan untuk coaching pada umumnya agar kegiatannya selalu dilakukan seperti yang telah direncanakan. Semoga apa yang telah dilakukan dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga atas bimbingan untuk coachingnya. Ya, mudah-mudahan dari coachingnya ada hasil yang bisa maksimal. Terima kasih Bu Silvi. Kita ketemu lagi di lain kali ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Mina. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini baik. Ya, alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita semua selalu disehatkan dalam keadaan apapun ya. Baik Bu Mina, pertama-tama saya sebelum melakukan coaching ya, sebagai langkah awal saya di sini berperan sebagai pengamat atau observer. Kemudian akan melihat dan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu nih. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Nah, baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Memberikan pertanyaan kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanyakan pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, untuk pertanyaan pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan melakukan kompetensi mengenai pertanyaan yang berbobot serta mendengarkan langsung dari coach saya. Oh iya, bagus. Ya, jadi untuk pertanyaan yang kedua, bagian kompetensi mana yang ingin dikembangkan secara spesifik dari dan yang ingin disupervisi? Saya ingin lebih menekankan pada kompetensi mendengarkan aktif, di mana mendengarkan aktif itu saya bisa mendengarkan apa keluh kesah selama ini dari coach saya tersebut, sehingga saya bisa mengetahui dan bisa mengetahui solusi-solusi dari masalah apa yang terjadi. Oh, bagus sekali ya. Untuk pertanyaan terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan dalam proses coaching kita kali ini? Saya baik dari indikator tersebut saya menginginkan bahwa kegiatan coaching ini dilakukan dengan sangat santai, tetapi kita dapat inti dan maknanya serta dapat menemukan solusi bersama untuk kegiatan coaching kita kali ini. Ya, demikian ya pertanyaan yang disampaikan. Untuk sekarang silakan dilanjutkan dengan proses kegiatan praktik coaching ya coaching kami. Baik, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Silvi. Waalaikumsalam Bu Mina. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Mina. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Mina selaku kepala sekolah yang sudah memberikan keluangan waktunya gitu ya untuk bisa bertemu dengan saya hari ini. Baik, sama-sama Bu Silvi. Di sela-sela waktu kita break nih, kira-kira apa sih yang ingin Ibu sampaikan dalam kegiatan sekarang? Oke, yang ingin disampaikan gitu ya, saya ini merasa kebingungan Bu Mina karena ada satu orang siswa di kelas saya gitu ya, khususnya memang dia belum mau berpisah dengan orang tuanya. Oke, tidak mau berpisah ya, tidak mau berpisah itu karena apa Bu? Nah ya, jadi memang dia itu selalu ingin ditemani oleh ibu atau ayahnya di dalam kelas gitu ya. Nah mungkin ketika saya coba amati gitu ya, kenapa hal itu bisa terjadi
terjadi mungkin dari anak kelas saya ini yang memang dia sangat dekat sekali dengan ibunya gitu ya, dan memang belum menemukan rasa nyaman ketika berada di situasi yang baru. Baik, cara apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi anak tersebut? Oke, cara yang sudah saya lakukan gitu ya, Bu Mina, sebetulnya saya sudah coba untuk membujuk gitu ya, memberikan motivasi atau memberikan pembelajaran atau mainan-mainan yang memang menyenangkan supaya anak tersebut bisa lepas dari orang tuanya. Dan kemudian saya coba komunikasikan juga dengan orang tuanya supaya orang tuanya juga memang memberikan motivasi dan juga dorongan yang dilakukan dari rumah supaya anak ini bisa berkegiatan layaknya anak yang lainnya. Bagus sekali ya apa yang sudah Ibu lakukan. Dari beberapa hal yang telah Ibu lakukan tersebut, ada nggak satu yang paling spesifik yang sudah Ibu lakukan secara maksimal, dan berapa jika kita kasih ranking itu berapa pencapaian nilai yang telah Ibu lakukan? Oke, yang senantiasa saya lakukan yaitu memberikan motivasi kepada anak tersebut gitu ya. Dan jika diskalakan dari 0 sampai 10, mungkin saat ini saya masih berada di skala 6, Bu Mina. Di skala 6, kenapa Ibu hanya berani melakukannya di skala 6 gitu? Oke, kenapa pada akhirnya di skala 6 gitu ya, sebetulnya saya sudah berupaya untuk bisa memberikan solusi kepada anak ini gitu ya, lepas dari orang tuanya, bisa mengikuti kegiatan, tapi memang respon dari anak tersebut ini memang belum sesuai dengan yang saya harapkan. Maka dari itu saya mencoba menilai diri saya sendiri pada saat ini berada di skala 6. Apakah dari level tersebut bisa kita tingkatkan? Harapannya bisa saya tingkatkan bila saya berharap skalanya itu gitu ya, dari 8 bahkan sampai 10. Wah, sangat luar biasa sekali ya pencapaiannya, memang harus ditingkatkan. Kemudian, apa sih strategi-strategi Ibu agar bisa meningkatkan level tersebut? Oke, strategi yang dapat saya lakukan gitu ya, Bu, mungkin saya bisa mengajak diskusi orang tuanya gitu ya, agar orang tua ini bisa paham juga gitu terkait dengan bagaimana anak ini bisa survive di lingkungannya yang baru gitu ya, karena yang namanya anak dia tidak bisa berdiri sendiri gitu ya, perlu dukungan adanya orang tua. Dan mungkin strategi yang dapat saya lakukan, berdiskusi terlebih dahulu dengan orang tuanya, kemudian mengajak anak ini juga diskusi. Khawatirnya memang ada beberapa hal yang memang membuat dirinya tidak nyaman sehingga dia ingin selalu ditemani oleh ibu atau ayah. Kapan sih Ibu dapat mengimplementasikan agar cepat terrealisasi? Oke, untuk implementasinya mungkin saya akan durasikan waktunya selama 2 hari gitu ya. Hari pertama untuk saya bisa menghubungi orang tuanya, dan hari kedua yaitu di mana saya bisa bertemu dengan orang tuanya tersebut. Oke, baik. Kemudian apa sih setelah didapatkan, apa komitmen yang akan diterapkan dalam hasil tersebut? Oke, komitmennya gitu ya, saya ini sebetulnya sangat bersungguh-sungguh gitu ya, Bu Mina, karena saya ingin siswa saya yang satu ini gitu ya bisa beradaptasi dengan lingkungan baru, nyaman dengan lingkungan sekolah gitu, sehingga komitmen saya ingin bisa membuat anak tersebut gitu ya mengikuti pembelajaran seperti anak-anak yang lainnya. Baik, sangat luar biasa sekali ya Bu Silvi. Mudah-mudahan apa yang akan dilakukan Bu Silvi bisa berjalan dan bisa memberikan dampak positif terhadap anak tersebut. Oke, baik, karena waktu kita terbatas, kita cukupkan sampai di sini ya Bu Silvi. Mudah-mudahan apa yang telah kita diskusikan hari ini dapat bermanfaat untuk kegiatan yang telah dilakukan Bu Silvi. Terima kasih Bu Silvi. Sama-sama Bu Mina, terima kasih banyak Ibu Kepala yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa bertemu dengan saya hari ini. Baik Bu Silvi, terima kasih. Ya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, tadi saya sudah mengamati dari hasil coaching ya. Nah, tadi Ibu sudah melakukan coaching ya dengan coachnya. Nah, sebelum penutupan, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi, boleh kan? Boleh. Ya, ini ya untuk pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan? Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi saya sudah mendapatkan indikator-indikator seperti menjadi seorang pendengar yang
dari dari kegiatan coaching tadi agar coaching saya ini dapat terbuka secara sepenuhnya ke saya. Iya, ya setelah tadi saya perhatikan dan saya amati, memang tadi proses coachingnya berjalan dengan baik ya, dan sesuai dengan alur cerita yang kita harapkan. Dan Ibu sudah berusaha menggali dengan pertanyaan-pertanyaan ke coach ya, sehingga coach bisa menemukan solusi permasalahannya sendiri sesuai dengan prinsip coaching. Nah, untuk pertanyaan yang kedua nih, pertanyaan yang terakhir, kompetensi apa yang akan dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang tadi sudah dilakukan? Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Kompetensi ataupun indikator yang ingin saya lebih kembangkan adalah lebih ke menjadi pendengar sejati Bu, menjadi pendengar aktif ya Bu ya. Dimana kalau misalkan kita sudah menjadi pendengar yang aktif, kemudian coach tersebut sudah bisa terbuka dengan apa masalahnya, kemudian nanti kita bisa ada chemistry-nya Bu. Kita sudah dapat chemistry-nya, jadi kita bisa menentukan solusi bersama terhadap permasalahan-permasalahan yang ada pada diri coach tersebut. Oh iya, bagus sekali ya, ini sebenarnya mudah-mudahan bisa terrealisasi apa keinginan-keinginan yang tadi diharapkan ya. Demikian observasi yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua ya. Amin. Terima kasih Ibu atas Sama-sama. waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Bu Silvi. Alhamdulillah, Bu Ika. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak gitu ya pada perjumpaan kita hari ini. Yang mana di hari ini saya akan bertindak sebagai observer atau pengamat gitu ya, khususnya pada coach dan coachee yang akan melaksanakan proses coaching di hari ini. Silakan. Oke, nah pertama-tama yang akan saya sampaikan kepada Bu Ika gitu ya. Pertama di sini saya akan melihat sejauh mana proses yang dilakukan saat coaching gitu ya. Hal apa saja atau pertanyaan-pertanyaan apa saja yang disampaikan oleh coach kepada coachee, dan juga bagaimana coachee bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah saya siapkan. Oke, nah untuk selanjutnya gitu ya Bu Ika, nah proses kegiatan coaching pada hari ini gitu ya, saya juga ingin melihat sejauh mana prinsip coaching dilaksanakan gitu ya, di mana prinsip coaching ini terdiri dari 3, yaitu adanya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga yang terakhir memaksimalkan potensi. Nah, hal pertama yang akan saya ajukan pertanyaannya yaitu kompetensi apa yang akan dikembangkan pada kegiatan coaching tadi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Kompetensi yang akan bisa dikembangkan pada proses coaching kali ini adalah yang pertama, saya ingin present atau kesadaran penuh ya. Yang kedua, saya ingin mendengarkan aktif. Jadi apa yang disampaikan oleh coaching saya dengarkan dengan baik-baik. Kemudian yang ketiga, saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot buat coaching. Oke, baik. Jadi 3 kompetensi yang ingin Bu Ika lakukan secara keseluruhan gitu ya, sesuai dengan prinsip coaching, mulai dari mendengarkan secara aktif, ada juga hadir secara penuh, dan juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya. Nah, selanjutnya prinsip mana yang ingin Bu Ika lebih kembangkan gitu pada kegiatan coaching yang nantinya akan dilaksanakan? Untuk lebih spesifiknya, saya akan menjalankan 2 saja, yaitu yang pertama ini mendengarkan secara aktif apa curahan atau percakapan yang disampaikan oleh coaching. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga si coaching bisa mencari solusi yang terbaik buat permasalahannya. Wah, luar biasa sekali Bu Ika ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu indikator apa yang akan menjadi proses dalam kegiatan coaching kali ini? Ya, indikator dari apa sih yang diinginkan dari proses coaching ini, saya ingin sekali coaching bisa menemukan solusinya sendiri dari setiap permasalahannya, kemudian dia bisa menemukan langkah-langkah terbaik apa, solusi apa dalam mengatasi permasalahan ini. Oke, baik Bu Ika, terima kasih banyak. Mudah-mudahan pada kegiatan coaching setelah kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, dan izinkan
proses berjalannya Coach. Iya, siap. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Mina, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Sehat ya. Apa kabar juga? Alhamdulillah hari ini sepertinya Bu Mina ceria sekali ya. Mudah-mudahan selalu ceria dan bahagia ya. Ini Sudah lama kita nggak ketemu ya. Iya. Kemana aja sibuk ya? Iya Bu, ada beberapa kegiatan ya Bu ya. Oh, alhamdulillah karena kita udah lama nggak ketemu, sepertinya ada banyak percakapan ya atau sesuatu yang ingin kita bicarakan mungkin ya. Mungkin ada percakapan apa nih untuk siang hari ini? Betul, izin ya Bu ya, saya ingin menyampaikan ini tentang apa ya Bu, saya itu merasa teman-teman itu jadi susah gitu untuk menerima keberadaan saya Bu, karena saya mengikuti berbagai kegiatan gitu Bu. Jadi teman-teman Bina tuh merasa ya kurang respon mungkin ya dengan Bina karena memang Binanya sendiri yang sibuk kan Iya, ya. betul, Bu. Kira-kira dari percakapan kita kali ini apa yang diinginkan dari Bina? Saya ingin mengetahui Bu, apa sih sebenarnya yang menjadi permasalahan, apakah di dalam diri saya pribadi, apakah terkait dengan tidak keterbukaan saya dengan teman-teman gitu. Gitu ya, jadi berharap ya bisa terbuka mungkin ya ada permasalahan apa yang terjadi mungkin ya. Dari permasalahan ini kira-kira kalau kita sekarang kira-kira untuk permasalahan yang dihadapi oleh Bu Mina termasuk kategori skala berapa yang dihadapi sekarang? Dari permasalahan saya ini saya kan di skala 5 Ibu. Oh, 5. Iya. Nah, kira-kira mau ditingkatkan mungkin ya. Mudah-mudahan dari ini kan ada solusi mungkin ya. Kira-kira untuk target ke depan mau skala berapa nih ditingkatkan? Saya inginnya sih di skala 9 sampai 10 Wah. sampai teman-teman saya itu bisa menerima apa yang ada di dalam diri saya ini, apa potensi yang ada dan bisa dikembangkan. Oh iya, mungkin ya. Mudah-mudahan bisa ya. Nah, kira-kira untuk mencapai skala 9 atau 10 itu ada hambatannya nggak? Kurang atau hambatan yang mungkin akan dilalui di masa yang akan Ya, sebetulnya dari hambatan itu banyak Bu, karena kurangnya respon dari teman-teman Bu terhadap kompetensi-kompetensi yang telah kita capai Bu. Jadi ketika pada saat kita sudah mencapai di level naik level gitu, jadi banyak juga teman-teman itu yang tidak terima Bu. Nah makanya dari sini saya ingin solusinya gitu Bu. Mudah-mudahan dari peningkatan kompetensi ini saya juga bisa memberikan kesadaran kepada teman-teman saya bahwa sebenarnya apapun kompetensi kita, apapun kemampuan kita bisa lakukan bersama-sama gitu Bu. Oh iya, dia dari sekian hambatan itu ya tentu kita harus lalui ya, kita lalui mungkin ya. Nah kira-kira apa nih yang akan Bu Mina lakukan, strategi apa yang akan Bu Mina lakukan untuk menghindari atau apa sih meningkatkan level tadi atau menjadi solusi dari hambatan-hambatan itu? Baik, saya mungkin akan melakukan juga bicara bertuhan gitu ya Bu ya, bersama dengan teman. Jika masih ada waktu santai, saya ingin berbicara dengan teman-teman saya dari hati ke hati, mungkin dari personal gitu Bu. Barangkali ada perspektif dari saya yang salah penilaiannya ataupun dari teman saya yang salah penilaiannya. Jadi kita sama-sama saling berintrospeksi. Oh iya, siap. Mudah-mudahan cara itu bisa apa sih permasalahannya bisa terselesaikan mungkin. Nah, kira-kira kapan akan dilaksanakannya? Saya sih inginnya sesegera mungkin Bu. Kalau tidak ada halangan, insya Allah besok Bu, karena saya ada jam kosong besok, jadi tidak akan mengganggu jam pelajaran di kelas saya. Saya akan melakukan hal tersebut. Iya, bagus sekali ya. Apa? Kira-kira ada nggak teman yang bisa diajak, bisa
bisa membantu lah dari pemecahan masalah ini. Ibu, mudah-mudahan ada ya teman saya yang kebetulan beliau itu seorang psikolog juga ahli di bidang BK gitu Bu. Karena bukan hanya BK dari siswa saja, mudah-mudahan beliau juga bisa membantu saya untuk menjembatani bersama dengan teman saya. Nah, saya akan meminta bantuan dari beliau tersebut. Mudah-mudahan bisa terrealisasi ya Bu Gina. Nah, dari percakapan kita dari awal sampai akhir, kira-kira apa yang Bu Gina dapatkan dari pembicaraan kita kali ini? Baik Ibu, terima kasih. Dari hasil kita diskusi hari ini Bu, saya mendapatkan pencerahannya bahwa untuk meningkatkan kompetensi itu kita harus selalu ada hubungan aktif dan kolaboratif dari teman-teman semuanya agar tercipta tujuan yang selaras, agar kita bisa mengembangkan visi dan misi sekolah secara bersama-sama. Amin ya. Saya juga berharap semua yang keinginan baik yang Bu Gina harapkan bisa tercapai gitu ya. Jadi sesuatu yang terganjal selama ini bisa terselesaikan dengan baik ya. Mudah-mudahan sama-sama bermanfaat. Saya jadi nggak sabar nih nanti pengen ketemu lagi ya di lain waktu, ingin tahu progres seperti apa ya. Mudah-mudahan dapat kabar baik ya dari Ibu, ya mohon bimbingan dan arahannya dari Insya Allah. Ya, terima kasih Bu Gina. Sama-sama Ya, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Bu Silvi. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali gitu ya Bu Ika pada tahapan setelah selesai kegiatan coaching dilaksanakan gitu ya. Alhamdulillah barusan saya bisa mengamati proses berjalannya coaching antara Bu Ika selaku coach bersama coachingnya. Nah, adapun dari hasil kegiatan yang telah dilaksanakan, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Ika gitu ya, terkait dengan hal tersebut. Yang pertama adalah hubungannya dengan apa kompetensi yang sudah Bu Ika kembangkan pada saat kegiatan coaching yang baru selesai dilaksanakan. Terima kasih untuk pertanyaannya Bu Silvi. Setelah tadi saya menjalankan proses coaching dan menanyakan beberapa pertanyaan kepada coaching, dan alhamdulillah saya telah mengembangkan tentang percakapan alur kita. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi saya kembangkan sesuai dengan alur percakapan alur kita, yaitu dimulai dari menyampaikan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, itu semua sudah saya lakukan. Oke. Nah, selanjutnya menurut Bu Ika sendiri gitu ya, hal apa yang memang perlu ditingkatkan setelah selesai kegiatan coaching dilaksanakan? Mungkin saya akan lebih mendalami tentang bagaimana alur percakapan yang baik, yang sesuai dengan alur kita, dan saya juga ketika ada dalam permasalahan, saya juga menjadi pembelajaran buat saya untuk bisa menjalankan alur kita dan mencari solusi terbaik untuk setiap permasalahan yang dihadapi, baik oleh saya maupun oleh rekan sejawat atau yang lainnya. Jadi sekali ya Bu Ika, berarti Bu Ika bisa menilai diri sendiri gitu ya sebagai upaya dalam meningkatkan kemampuan diri kita di masa mendatang gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana ketercapaian dari indikator yang sudah diharapkan tadi Bu Ika. Alhamdulillah untuk ketercapaiannya sudah bagus ya, sudah alhamdulillah saya tadi sudah menjadi pendengar yang aktif, yang mendengarkan dengan baik. Kemudian saya telah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu salah satu upaya untuk ketercapaian indikator. Oke. Jadi Bu Ika berdasarkan hasil kesimpulan gitu ya, di mana pada hari ini saya mencoba mengamati Bu Ika sebagai coach dan juga coachee gitu ya. Ada coachee yang memang menyampaikan beberapa permasalahannya gitu ya. Nah, dari kegiatan tersebut saya bisa melihat bahwasannya Bu Ika sudah mengembangkan kemampuannya dengan sangat baik gitu ya selaku coach, di mana coach memang berbeda sebagai senantiasa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan senyaman mungkin sehingga coach bisa menyampaikan bagaimana perasaannya, permasalahannya, hingga bisa menemukan solusi yang didapatkan. Nah, ini pertanda bahwa Bu Ika sudah melakukan
mudah-mudahan hal tersebut menjadi motivasi Rika gitu ya untuk senantiasa bisa melakukan hal tersebut kepada rekan-rekan yang lainnya. Terima kasih banyak Rika. Sama-sama Bu Silvi.